Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 2 Agustus 2024, Jumat pertama di bulan Agustus. Kita mau bersama-sama berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 13 ayat 54 sampai dengan 58. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Sabda Tuhan tetap selama-lamanya. Itulah sabda yang diwartakan kepadaku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari manakah diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pernah nggak saudara-saudari, sahabat setia sekalian, menyaksikan keindahan-keindahan alam? Contoh, keindahan alam yang ada di Dieng, keindahan alam yang ada di Bromo. Saya ketika mengunjungi Bromo, saya berdecak kagum dan dalam hati berkata, "Tuhan, indah sekali buatan tanganmu ini." Banyak sekali keindahan dan karya Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita datang ke gereja yang indah, ketika kita menikmati alunan simfoni yang merdu, ketika kita merasakan nikmatnya makanan yang enak, sembuh dari sakit, ada jalan keluar dari problema hidup yang kita alami. Apakah di situ kita merasakan sungguh kehadiran dan karya Allah? Atau kita hanya sebatas takjub dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita rasakan, tetapi kita tidak masuk ke dalam pengalaman akan Allah. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus dikisahkan pulang ke tempat asalnya. Digambarkan banyak orang takjub mendengar pengajaran dan melihat mukjizat-mukjizat yang Yesus buat. Kata takjub artinya adalah heran, kagum, terkesima. Namun takjub saja tidak cukup tanpa percaya sungguh kepada Tuhan. Pengalaman takjub yang hanya berhenti pada terpesona saja, pada kekaguman saja, pada terkesima saja, namun tidak menyentuh dalam dasar lubuk hati. Pengalaman itu hanya menjadi pengalaman manusiawi, bukan pengalaman akan Allah yang Maha Kuasa, akan Allah yang Maha Besar. Inilah yang terjadi pada banyak orang yang hanya sekedar takjub dan selanjutnya dikatakan mereka mentolak dan mencibir Yesus. Kata mencibir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah bibir bawah yang mengarah ke depan. Artinya itu tidak senang. Melecehkan, meledek ataupun mencela. Maka orang banyak di sekampung Yesus itu berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anaknya Yusuf si tukang kayu? Bukankah mamanya itu bernama Maria?" Orang banyak itu menjadi kecewa dan menolak dia. Mereka kecewa dan mencibir Yesus karena kepicikan, kedangkalan cara pikir mereka yang tidak sampai pada
pengalaman akan Allah yang hidup. Yang tadi saya katakan, mereka hanya sebatas takjub, namun tidak sampai pada pengalaman untuk melihat apa yang Yesus buat, apa yang Yesus wartakan adalah buah karya Allah yang hidup. Mereka tidak mengenal Yesus yang sejati dan hanya berpandangan semaunya sendiri saja. Sahabat setia Gori yang dikasihi Tuhan, di zaman modern atau zaman ini disebut zaman postmodern, orang cenderung menyaksikan atau meragukan karya Allah dalam hidup. Pengalaman akan Allah mengalami krisis pada zaman ini, sehingga orang hanya berhenti pada pengalaman manusiawi, pengalaman takjub, terkesima, dan kagum pada buatan tangan manusia, dan tidak mampu lebih dalam masuk ke dalam pengalaman akan Allah untuk merasakan kehadiran Allah di tengah kehidupan. Pengalaman takjub seharusnya menjadi jalan yang menghantar kita untuk beriman dan percaya penuh kepada Allah. Sudahkah kita punya pengalaman-pengalaman takjub, pengalaman akan Allah yang hidup di dalam diri kita? Semoga kita menemukannya, dan dengan pengalaman itu kita semakin yakin dan percaya kalau Allah adalah Allah yang Maha Kuasa yang selalu menyertai kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.